Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala nikmat termasuk kesehatan, sehingga pada hari ini bersama-sama kita hadir dalam diklat penguatan kepala sekolah. Bapak Ibu peserta diklat penguatan kepala sekolah yang berbahagia. Pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah adalah program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memperkuat kompetensi kepala sekolah yang sedang menjabat sebagai kepala sekolah dan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STTPP calon kepala sekolah. Diklat penguatan kepala sekolah dilakukan sebagai pelaksanaan amanah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Diklat penguatan kepala sekolah ini dilaksanakan selama 71 jam pembelajaran atau 71 JP sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan tentang petunjuk teknis penugasan guru sebagai kepala sekolah. Bila sebelumnya diklat penguatan kepala sekolah ini dilaksanakan dengan tatap muka selama 8 hari di tempat yang sama antara pengajar diklat dan peserta, maka pada tahun 2020 ini diklat dilaksanakan dalam jaringan atau daring atau bisa disebut juga dengan online dengan pendekatan on the job training OJT 1, in service training IST, dan on the job training 2 atau OJT 2. Bapak Ibu peserta diklat penguatan kepala sekolah yang berbahagia, perubahan pola dan moda diklat penguatan kepala sekolah ini didasarkan pada perubahan tujuan yang diarahkan selain meningkatkan kompetensi kepala sekolah, juga menciptakan sekolah yang merdeka dan mewujudkan student well-being untuk tercipta merdeka belajar yang meningkatkan ekosistem sekolah. Perubahan tujuan tersebut tentunya akan berdampak pada perubahan model pembelajaran, materi pembelajaran, dan penjaminan mutu. Model pembelajaran yang semula berorientasi pada konten atau teori, studi kasus, dan berpusat pada pengajar diklat, maka pada diklat saat ini pembelajaran berorientasi pada pengalaman nyata dan berpusat pada peserta diklat melalui penerapan model ORPIR dan ILEAD. Model pembelajaran pada setiap tahapan, yaitu mulai dari OJT 1, IST, OJT 2, dikembangkan dari siklus pembelajaran model ORPIR tadi, yaitu Observe, Reflect, Plan, Act, Evaluate, dan Reflect, yang merupakan hasil modifikasi dari teori U oleh Otto Scharmer tahun 2007. Teori U ada 3 inti pergerakan dengan proses U, yaitu Observe, Retreat, Reflect, serta Act in an Instant. Sangat penting untuk dipahami dan diterapkan oleh para pemimpin pendidikan di era revolusi industri 4.0. Sehingga diharapkan melalui teori U ini, seorang pemimpin atau pemimpin pendidikan dapat melakukan metode manajemen perubahan dengan melihat sepenuhnya, yaitu open mind, mengerti sepenuhnya, yaitu open heart, dan menerima sepenuhnya, yaitu open will, untuk mengubah pola perilaku yang tidak produktif menjadi produktif. Materi pembelajaran pada diklat penguatan kepala sekolah yang semula menggunakan 13 modul dan berbasis teori dengan dukungan lembar kerja, pada saat ini diubah hanya dengan menggunakan bahan pembelajaran yang membantu peserta untuk mengungkap permasalahan-permasalahan di sekolah. Substansi materi meliputi identifikasi masalah pembelajaran di sekolah, praktik baik, pemecahan masalah pembelajaran, penyusunan rencana pengembangan sekolah, dan pelaksanaan rencana pengembangan sekolah, serta refleksi pelaksanaan perencanaan pengembangan sekolah. Dengan demikian diharapkan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah memiliki kepekaan atas permasalahan yang terjadi pada siswa di kelas untuk kemudian dicarikan solusinya. Bapak Ibu peserta diklat penguatan kepala sekolah yang berbahagia, ada hal lain yang diperkuat pada diklat penguatan kepala sekolah saat ini, yaitu penjaminan mutu pada proses pembelajaran
yang dimana proses supervisi mengalami perubahan, pergeseran tujuan. Yang semula supervisi berfokus pada kepatuhan penyelenggara dalam melaksanakan diklat penguatan, maka sekarang proses supervisi dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Proses supervisi akan mengamati dan mencatat proses pembelajaran yang terjadi di kelas-kelas diklat. Selanjutnya, di waktu yang telah disepakati bersama setelah melakukan pembelajaran, petugas supervisi dan pengajar diklat akan melakukan refleksi untuk menemukan formulasi strategi pembelajaran agar meningkat hasilnya pada sesi berikutnya. Sehingga diharapkan dengan melakukan refleksi yang dilakukan setiap hari, tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Pembelajaran daring yang dilakukan saat ini merupakan terobosan agar semua kepala sekolah mulai melek IT. Tuntutan revolusi industri 4.0 menyebabkan kita semua perlu berubah dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder pendidikan. Pelayanan yang dimaksud itu harus lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat. Dengan pendekatan IT diharapkan tujuan-tujuan pelayanan tersebut dapat dicapai. Salah satu pintunya adalah perubahan paradigma pelayanan pada kepala sekolah sebagai instructional leadership. Pada akhirnya, saya ucapkan selamat mengikuti diklat penguatan kepala sekolah. Saya berharap Bapak Ibu dapat mengambil manfaat secara akademis dan praktis sehingga meningkat kompetensi Bapak Ibu yang akan digunakan untuk menciptakan sekolah merdeka, meningkatkan pencapaian peserta didik, serta mewujudkan student well-being. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat menuntaskan diklat ini dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.